dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. kita melanjutkan perbincangan kita pada bulan suci Ramadan ini tentang jalan tengah Islam untuk Indonesia maju. Namun saya ingin mengulangi pada kesempatan ini, terima kasih terhadap Metro TV yang menyiarkan acara ini sudah 5-6 tahun terakhir, dan juga kepada PT Indofood Sukses Makmur yang dengan setia mensponsori kegiatan ini. Dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Yumnasa, sebuah desain busana muslimah yang dipimpin oleh Mbak Eksanti, koordinator pengajian atau komunitas Orbit Lintas Karya. Nah, pada hari ini kita coba bincang-bincang tentang at-tasamuh atau toleransi yang menjadi salah satu dari 7 prinsip wasatiyat Islam. Dan sekaligus tentu menjadi ciri dari ummatan wasata. Salah satu cirinya itu adalah mampu menampilkan at-tasamuh, toleransi. Tidak hanya terhadap pemeluk agama-agama lain yang sudah kita bicarakan, tapi juga toleransi di antara sesama muslim. Dan kadangkala dalam kehidupan umat Islam sendiri, toleransi dan intoleransi itu menjadi isu, menjadi masalah besar. Ini hadir kali ini spesial nih. Ada tamu kita dari Jepang ya. Ini Al-Ustadz Ahmad Maino. Beliau adalah seorang imam dan pengurus dari Japan Muslim Association. Mungkin kita ingin langsung minta apa pendapat beliau tentang toleransi, dan mungkin secara khusus memberitahu kita bagaimana toleransi di Jepang, baik antara umat Islam dengan non-Muslim maupun antara sesama umat Islam. Lau samahtum ya fadilatul ustad an tuqaddimu lana al-fikra nahwa at-tasamuh wa khasatan bainal muslimin wa kaifa at-ta'ayush as-silmi bainal muslimin wa ghairihim fil Yaban bil lugha al-arabiyyah wa sawfa hunaka at-tarjamah. Khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullah khairan ala hadha at-taqdim أستاذنا الفاضل بروفيسور دين بارك فيكم. كما تعلم أستاذنا الفاضل يقول الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز في سورة الفرقان أعوذ من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. نحن بحاجة إلى عباد الرحمن، فهذه في نظري هي الميزة في الإسلام، أن يكون من أسلم من عباد الرحمن، لأننا نحن المسلمون عباد الرحمن، فلذلك نستطيع أن نكون شهداء على الناس بفضل الله تعالى وبإذنه. ولو سحب منا هذه الرحمة أنا أتساءل ما الذي يبقى من المسلمين الميزة بين الناس. وكما تعلم حضرتكم قدوتنا الأسوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا كنا نريد أن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابد أن نكون رحماء. نعم. وكيف تطبيق هذا في اليابان؟ في اليابان Muslimin, الحمد لله penerapan prinsip أصلاً ini di kalangan umat Islam di Jepang.
أعلم أنكم ما شاء الله خبرة طويلة في العلاقة مع اليابان، وقد زرتم اليابان مرات كثيرة، فتعلمون أن طبيعة شعب اليابان كيف أنهم متسالمون، فكذلك الحال من أسلم منهم، لكن التحدي والمشكلة هو الذي يتأثر ببعض المسلمين المتنطعين الذين يعني عقلهم محدود، ويعني سبحان الله الذي يسارع في الحكم على الآخرين، والأسوأ الذي يذهب إلى التكفير الآخر، يعني تكفير المسلمين. نعم، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الحمد لله طبعا المسلمون يعني من قبل وإلى الآن كلهم متسالمون ويتعايشون مع غيرهم على مبدأ lakum dinukum waliyadin. Alhamdulillah di Jepang umat Islam sebagai kelompok minoritas hidup secara rukun dan damai dengan umat agama-agama lain, walaupun cukup memprihatinkan. Sebenarnya sebagaimana di negara-negara lain selalu ada kelompok dari umat Islam ini yang pikirannya sempit, dadanya sempit, dan sering menyalahkan bahkan mengkafirkan kelompok-kelompok lain dari kalangan umat Islam. Itu yang disebut dengan kelompok takfiri. Dipersembahkan oleh Jadi kalau di Indonesia sendiri mengapa ya banyak sekali perbedaan pendapat di antara umat Islam sendiri? Iya, sebenarnya tidak seyogianya terjadi perbedaan pendapat ya di kalangan umat Islam, karena kita berpegang pada Al-Quran yang satu dan sama sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita mengacu kepada hadis atau sunnah Rasulullah SAW. Walaupun demikian, ya, karena ada perbedaan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dan juga terhadap hadis. Hadis ini baru dikumpulkan ya, 1-2 abad setelah Rasulullah SAW wafat. Bisa bayangkan betapa banyak ya, ucapan beliau, tindakan beliau yang tidak boleh dikumpulkan karena waktu itu Al-Quran sedang turun, takut bercampur. Maka ya ada dalam hafalan-hafalan, dan itulah yang dikumpulkan oleh para ulama hadis. Maka ya selalu ada kemungkinan perbedaan hadis yang dipakai oleh umat Islam atau perbedaan penafsiran tadi itu. Nah, selain itu faktor kedua ya karena umat Islam hidup di dalam kemajemukan ya, bahasa, budaya, etnik dan lain sebagainya, ya ikut mewarnai perbedaan itu ya. Namun alhamdulillah di Indonesia secara relatif ya, umat Islam Indonesia itu masuk dalam apa yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Dan perbedaan itu hanya pada cabang-cabang ya, furu'iyat, bukan pada usuluddin, pada dasar-dasar agama gitu. Nah, inilah yang harus kita sikapi dengan at-tasamuh, dengan toleransi ya. Yaitu menghargai perbedaan pendapat ya. Namun kita tetap bersaudara. Lakum ra'yukum, bagimu pendapatmu, wali ra'yi, dan bagiku pendapatku. Bal nahnu ikhwan, tapi kita bersaudara ya. Karena ada di antara kita ini yang pikirannya sempit ya, doikul akli wada doikul qalbi, sempit hati ya, yang sering memutlakkan pemahaman ya, seolah-olah pendapatnya lah yang benar ya. Padahal itu adalah penafsiran terhadap Al-Quran, penafsiran terhadap hadis.
Sehingga sesungguhnya ya tidak bisa diklaim sebagai kebenaran kecuali pada hal yang prinsip ya. Menyangkut iman pada Allah, iman pada hari akhir, malaikat, kitab, rasulnya. Itu kan mutlak pemahaman. Tapi kalau sudah menyangkut ya ayat-ayat Al-Qur'an tertentu, bukan semuanya ya. Yang sangat multi tafsir, interpretable, yang zonni, yang membutuhkan penafsiran, ya itu kita harus bertenggang rasa. Itulah tasamuh. Dalam Al-Quran banyak sekali ajuran agar kita berlapang dada. Dari umumnya saja kita sering mendengar kalau toleransi itu antar agama yang berbeda. Tapi mengapa dibutuhkan sesama agama? Sedangkan kalau sesama agama kita pasti bertoleransi. Ya, justru di antara sesama umat Islam itu yang susah. Kalau dengan non Muslim, dengan pemeluk agama-agama lain kan jelas ya. Kita meyakini kebenaran Islam, mereka meyakini kebenaran agama-agamanya. Itulah lakum dinukum waliyadin, jelas itu. Nah, namun terhadap sesama Islam ini justru karena sumbernya sama. Al-Quran, As-Sunnah, tapi ada perbedaan penafsiran. Ini yang sering ya mendorong adanya satu sikap ya, memutlakkan pemahaman sehingga lahirlah absolutisme di dalam beragama dan tidak mau mendengar pikiran dan pandangan dari kelompok-kelompok lain. Nah, justru tasamuh itu, toleransi itu lebih penting dan lebih mendesak di kalangan sesama Muslim. Namun alhamdulillah di Indonesia ya saya tahu persis di antara ormas Islam yang jumlahnya hampir 100 kita mengembangkan at-tasamuh, toleransi sesama kita dan alhamdulillah ya pendapat-pendapat yang berbeda itu dapat kita dekatkan atau kalau tidak dapat didekatkan ya sama-sama punya alasan udahlah. Bagimu pendapatmu, bagiku pendapatku, tetapi kita bersaudara, khususnya saudara seiman. Gitu. Ya paling ya, tidak lagi menjadi masalah sebenarnya. Paling ya tentang sholat taraweh, nggak ada lagi ya perdebatan mau 8, mau 20. Katanya karena banyak yang tidak taraweh lagi. Apakah baca doa kunut pada waktu sholat subuh atau tidak? Ya lagi seperti dulu ya. Karena mungkin nggak sholat subuh lagi. Palingnya masih beda, tidak selalu setiap tahun. Kapan memulai Ramadan dan kapan mengakhirinya ya. Ya yang penting kita memaknai dan merayakan bulan suci Ramadan dan Idul Fitri itu. Dipersembahkan oleh terus bagaimana sebaiknya kita melakukan toleransi beragama antar umat beragama itu sendiri dan antar kita satu agama itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya seperti yang ya, sudah pertama harus diawali dengan satu sikap ya, dan tekad untuk mengembangkan toleransi itu sendiri, at-tasamuh. Kita meyakini bahwa at-tasamuh itu adalah ajaran Islam ya. Adalah prinsip yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, inna khairuddin indallah al-hanifiyatu samha. Sebaik-baiknya keberagaman di sisi Allah adalah kehanifan, berpegang teguh kepada kebenaran tapi yang terbuka, as-samha, yang berlapang dada itu. Nah, baru yang kedua kita belajar untuk menghargai perbedaan. Bahwa perbedaan itu mengandung rahmah, walaupun harus didekatkan. Maka kalau lahir perbedaan pendapat di antara kita, ya kita berhusnuzon.
berprasangka baik dulu ya. Dan kemudian duduk bersama, berdiskusi, bermusyawarah. Prinsip wasatiyat Islam yang lain adalah asyura, memusyawarakannya, dan baru nanti ketahuan, oh ternyata orang lain, kelompok lain punya alasan yang cukup kuat dari kita, ada hadisnya. Ya, kita mau introspeksi diri, mungkin pendapat kita kurang benar, kita terima. Atau setelah mendengar pendapat orang lain, wah kita yakin dengan alasan kita ini, maka kita terima tanpa harus menyalahkan. Jangan melakukan pentakfiran, pengkafiran, takfiri sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Mainu, imam dari masjid di Jepang ini. Hal indak al-fikra atau lil muslimin khasatan fi Indonesia. Litasamu, apa saran pesan bagi kita di Indonesia ini untuk mengembangkan toleransi bainal muslimin? بارك الله فيكم. Hakikah ya. نصيحتي المتواضعة بمناسبة أني بين أيديكم في بلد إندونيسيا، بلد التسامح، أن أنصح لكم أيها الإخوة والأخوات، لنا ولكم خير أسوة وقدوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، والي سونغو. والي سونغو كما يسمون الأولياء التسعة. يعني كيف ما شاء الله كيف انتشر الإسلام بينكم بين إندونيسيا بالسلام والتسامح، وإن لم يكونوا هم من عباد الرحمن ومتسامحين لما انتشر الإسلام هنا، أليس كذلك؟ Satu testimoni ya, كنا معتزين dan apresiasi terhadap kehidupan kita umat Islam Indonesia ini yang sesungguhnya relatif ya, mengedepankan toleransi ini karena ajaran keteladanan dari Wali Songo. 9 wali yang menyebarkan Islam di Indonesia ini sebagai teladan, bahkan bisa disebut teladan setelah Rasulullah SAW. Ini yang membuat umat Islam di Indonesia ini ya, dengan satu sikap yang relatif teladan. Ya. Lantas, bagaimana solusi yang tepat untuk kita menghadapi perbedaan pendapat? Kalau ada perbedaan pendapat, ajaklah ya, teman kelompok sama muslim itu untuk berdiskusi, untuk berdialog. Kita sholat berjamaah di masjid, setelah sholat maghrib rupanya menunggu sholat isya, kita duduk bersama, gimana sih pendapat sampean, pendapat Anda, apa alasannya, jelaskan, kita jelaskan pendapat kita, atau mungkin 2-3 pihak, dan akhirnya insya Allah saya berkeyakinan ya, kita akan sampai kepada sebuah kebenaran yang boleh jadi disepakati gitu. Nah, syaratnya mulailah dengan niat baik. Mulai dengan pikiran yang terbuka, hati yang jernih, dan kita berhusnuzon, berprasangka baik ya, terhadap sesama muslim. Jangan belum apa-apa sudah suuzon. Oh, datang nih pakaiannya seperti ini, peci seperti ini, jenggot seperti, wah ini kelompok ini. Atau sebaliknya datang tidak berjenggot, tidak berpakaian, pakai jin, nah, sudah stereotyping ya, memberikan pelabelan, dan inilah yang membuat kehidupan kita ini ya, penuh dengan ketegangan. Insya Allah, apalagi pada bulan suci Ramadan ini, kita harus meningkatkan silaturahim sesama kita. Metro TV. Dipersembahkan oleh